Gaspolting, humanis, inspiratif, bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi Gaspolting Channel, humanis, inspiratif dan bermanfaat. Gaspolting, top ya, udah ngegas. Hari ini kita ketemu berbincang dengan Bro Ardi. Kalau di Facebooknya gue lihat Bro. Ya, beliau ini Dewan Kota. Dewan Kota. Salah satu Dewan Kota Jakarta Pusat ya. Dewan Kota Jakarta Pusat, juga tercatat sebagai Sekum DPD Partai Gelora Indonesia Jakarta Pusat. Iya. Ya betul lah, topinya juga udah membiru. Iya. Kode jangkrik bos gitu kan. Gimana bang, sehat bang ya? Sehat ya. Sehat. Masa pandemi gini bang. Masa pandemi ya. Tapi tetap harus bergerak bang. Ya, tapi kalau saya sih masa pandemi atau tidak pandemi tetap kita jaga jarak. Karena kita bukan mahram. Baik. Kita di sini mau bahas sedikit nih bang. Tadi malam ya, itu Pak Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan mempublish istilah masa transisi PSBB. Jadi pasti ada sesuatu informasi yang berbeda kan antara PSBB dengan masa transisi PSBB. Ini kan jelang new normal, ya kan? Jelang new normal. Gimana menurut abang nih? Gimana yang bisa diinformasikan ke kita, gimana bang? Iya, rekan-rekan sekalian, para pemirsa Gaspol, alhamdulillah nih kita bisa nongkrong bareng di sini ya, bisa diskusi. Jadi new normal itu kan ini memang bahasa yang sekarang keren banget ini ya, sering didengar sama kita, sering disebut di mana-mana. Istilah baru, orang bilang nih new normal ini kenormalan baru lah gitu. Jadi kan sudah pernah banyak yang tersebar tuh di mana-mana. Ada grafiknya gini Mbak. Jadi kalau dulu kita di situasi normal begini, terus masa pandemi ini naik gitu kan, banyak korban kasus. Nah new normal itu dia ada di garis normal yang baru Bang, jadi nggak ada di garis yang sebelumnya. Oh iya pernah. Ya, jadi itu kita garis nol itu ya. Betul. Jadi kita nggak akan pernah balik ke garis normal yang sebelumnya. Siap. Jadi ada di garis normal yang baru. Artinya apa? Artinya memang situasi normal yang nanti akan kita hadapi ini benar-benar situasi normal yang nggak sama dengan situasi normal sebelumnya. Gitu. Contohnya apa? Contohnya nih, hari ini pasti kita udah jadi hal yang biasa tuh kalau pakai masker di luar rumah ya, atau di jalan di mana-mana itu kudu tuh yang namanya masker di bawah ya dipakai. Terus sekarang orang udah mulai memperhatikan kesehatan, kebersihan, ya cuci tangan dari luar rumah masuk rumah cuci tangan. Tadi Jumatan nih bang, alhamdulillah kita Jumatan pertama nih kan. Oh tadi dapat nih masjid ya? Alhamdulillah ada Jumatan, kita sholat tuh kasih jarak tuh bang. Oh gitu. Bawa sajadah sendiri, pakai masker. Sebelum masuk ke masjid, suhu tubuh kita diperiksa, ya kan? Yang di atas 37 derajat nggak boleh masuk. Nah, terus sebelum masuk harus cuci tangan dulu. Itu udah mulai tuh bang. Kan sebelumnya nggak pernah kita begitu. Oke. Nah, ke depan ini menjadi protokol kesehatan yang kudu wajib dijalani di setiap rumah ibadah. Nah, itu buat tempat ibadah. Tempat-tempat yang lain juga itu. Kan kalau kita ingat catatan nih bang, jadi pandemi COVID-19 ini kan dimulai pada sebelum Maret 2020. Yep. Ya. Jadi ketika rame-rame sebelumnya itu di Wuhan, Cina, terus menyebar ke beberapa negara lain, di Italia, di Amerika dan seterusnya. Nah mulai rame di Indonesia ini kan sebenarnya akhir Februari kan. Iya. Akhir Februari, terus masuk Maret, ditetapkanlah itu kita PSBB itu, ya, dan ini berlaku sampai bulan Maret, April, Mei. Jadi praktis sudah 3 bulan nih bang kita PSBB kemarin. Betul banget. Terakhir kemarin tanggal 4 Juni. Iya. Iya kan? Kita semua berharap sampai itu awalnya sudahlah selesai kan masa PSBB, terus mulai masuk ke fase new normal. Tapi ternyata info yang kita dapat nih bang, angka
positif number kita tuh masih di 2,5 secara nasional. Artinya apa? Artinya satu orang itu berpotensi menyebarkan virus ke 2 sampai 3 orang. Nah, terakhir pada saat Pak Gubernur itu konferensi pers kemarin, infonya sih angkanya sudah mulai mendekati 1. Ya kan? Nah, idealnya sih Bang, itu angka RO-nya tadi atau reported number itu di bawah 1 Bang. Jadi kalau di bawah 1 itu artinya setiap orang tidak lagi punya kesempatan untuk menyebarkan virus, Menularkan virus. Nah, kalau sudah di bawah 1 itu relatif kita sudah mulai bisa aman beraktivitas, walaupun tetap sebagai antisipasi pakai masker, jaga jarak, social distancing dan physical distancing tetap dijaga. Transportasi umum tetap nanti akan ada pembatasan jumlah. Nah, lalu Pak Gubernur bilang memang kita tidak melanjutkan masa PSBB ini sebagai apa ya yang kita kenal sebagai lockdown atau lockdown versi Indonesia gitu. Terus untuk bulan Juni ke sana itu diberlakukan PSBB transisi. Nah, ini PSBB transisi ini menuju fase normal baru. Jadi kalau dibilang apakah kita sudah masuk ke fase normal baru, jawabannya hampir Bang. Jadi hampir masuk ke fase normal baru. Jadi ini sampai kapan nih PSBB transisi ini? Ini Pak Gubernur yang tahu nih sama tim gugus tugas COVID-19. Jadi nanti mereka yang akan menentukan kira-kira masa PSBB transisi ini berlakunya sampai berapa lama? Apakah seminggu kan, 2 minggu kan, 3 minggu kan, 4 minggu kan? Itu nanti di evaluasi setiap pekannya. Nah, indikatornya apa? Tadi menurunnya positive number. Yang kedua juga kita pastikan rumah sakit itu dia memiliki kapasitas yang memadai kalau tiba-tiba ada lonjakan. Karena namanya orang mudik ini kan memang lagi pada mau masuk. Sekarang orang lagi pada berebutan bikin SIM Bang. Surat izin keluar masuk itu lagi pada berebutan. Infonya sempat down tuh server DKI itu. SIKM itu ya? Karena orang yang banyak berebut bikin SIKM. Gitu ceritanya. Oke, menarik bro ya. Jadi new normal, masa transisi kita tuh memang dipersiapkan ya. Sebagai warga Jakarta benar-benar dipersiapkan prosedurnya gitu ya. Tadi masih ada juga beberapa masjid yang belum belum mengadakan sholat Jumat. Ada juga karena mungkin wilayahnya masih dianggap zona. Betul. Nah ini Bang terkait zona merah ya Bang. Jadi ada RW yang ditetapkan sebagai zona merah. Nah itu diberlakukan namanya PSBL. PSBL itu pembatasan sosial berskala lokal. Jadi ada sekitar 60-an RW di DKI Jakarta. Ya itu yang dia ditetapkan sebagai zona merah. Nah kalau RW-nya kedapatan zona merah, itu artinya ada warganya yang kena COVID-19. Nah ini diberlakukan tuh Bang, lockdown di wilayah itu, ya kan keluar masuk diperhatikan, terus nanti warga yang masuk ke wilayah itu harus cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, terus orang yang keluar masuk dari mana tuh ditanya SIKM-nya. Itu diperhatikan tuh Bang, dimonitor khusus karena memang mereka harus melalui fase isolasi itu selama paling 2 pekan tuh Bang, 14 hari. Iya, tapi yang belum kegiatan perkantoran sudah mulai ya di masa transisi. Rencananya tanggal 8 Juni Bang. Oke, tanggal 8 Juni. Terus tempat wisata juga sudah mulai dibuka ya? Itu dibuka bertahap. Nanti ada fase-fasenya tuh Bang. Oke. Yang fase awal ini baru perkantoran dulu. Oke, perkantoran. Kayak warung-warung yang kebutuhan pokok gitu Bang. Nah itu tanggal tapi kayak sekolah apa itu belum ya? Belum Bang, itu masih bertahap. Oke. Menarik. Itu dari sisi Abang sebagai Dewan Kota. Nah, ini seru lagi nih. Sisi Abang sebagai bagian dari arah baru Indonesia. Ya kan? Arah baru Indonesia jadi Sekum kan di DPD tadi udah kita sampaikan, insyaallah ya. Nah, yang menarik ini sebuah partai yang masuk yang katanya
istilahnya sekarang ada generasi virus. Iya, ada generasi corona. Artinya orang yang lahir di masa corona atau yang kayak anak-anak milenial sekarang itu generasi virus atau generasi corona. Iya, orang-orang anak-anak sekarang yang kelulusannya karena tanpa UN gitu kan dianggap wah ini generasi corona. Tetapi ada satu kalimat dari Najwa Shihab mengatakan bahwa ini sebenarnya bukannya generasi virus, bukannya generasi corona, tetapi menurut saya ini segaris nih dengan karena dia mengatakan ini adalah generasi emas Indonesia. Karena kemarin saya kehadiran narsum itu narator Ara Baru, Bang Irfan Enjo gitu kan. Kenal tuh Bang. Kenal ya? Kenal tuh, Bang. Yang baru kemarin, kemarin baru heboh belajar ini, belajar apa? Belajar TikTokan. Nah, dia bilang gini, masyarakat. Dulu kecilnya mau gue tuh Bang di pesantren nih Bang. Udah ya, lo nggak sereuni Bang. Jadi gini, jadi yang menarik adalah kan masyarakat kita adalah masyarakat yang beradaptasi dengan mudah. Tadi, nah sekarang kira-kira gimana tuh sinergi nggak tuh arah baru Indonesia versi Partai Gelora Indonesia yang lahirnya juga ini partai virus jangan-jangan nih, tapi virus kebaikan kan? Karena lahirnya aja lapornya pada saat pandemi. Kemarin terima SK kementerian dari pada saat masa pandemi juga kan PSBB. Nah artinya ini dikuatkan lagi kata Ustadz Anies lahir pada saat masa pandemi, pada saat ketidaknormalan, lalu ada isu tadi generasi emas. Gimana Bang? Ini pertanyaan dalam banget ya Bang. Yang jelas gini, kalau membahas tentang arah baru Indonesia, perubahan Indonesia, ini kita bicara tentang harapan dan perubahan. Kedua kata yang nggak bisa kita hilangkan dari benak kita, ya sebagai aktivis Gelora Indonesia. Sedap sebenarnya. Kenapa harapan? Karena di saat situasi krisis ya yang kita hadapi kan. Kemarin ini kan situasi krisis, terus tiba-tiba semua total lockdown, kegiatan kita dibatasi, aktivitas kita itu hampir bisa dikatakan tidak boleh kemana-mana. Tapi di saat yang bersamaan kita harus ngurus pemberkasan administrasi, ya kan, untuk verifikasi parpol maupun untuk kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan pembuatan partai baru di Kemenkumham. Buat kan mesti kerja keras, berpikir kreatif kan. Gimana caranya itu? Tapi alhamdulillah di masa-masa yang sulit seperti itu kita selalu menemukan jalan. Ya, menemukan jalan, kita bisa 100% tuh terpenuhi. Ya, di Jakarta Pusat sudah terpenuhi 100% dan kita bisa meyakinkan setiap orang yang terlibat bahwasanya di tempat ini tuh ada harapan baru. Ada perubahan yang akan mau kita tawarkan karena seperti atau partai kita bilang untuk bisa membawa Indonesia ini menuju 5 besar dunia itu butuh peta, butuh kerajaan, dan bukan cuma butuh peta, butuh ada orang yang mengarahkannya gitu. Ini berarti, ada pemandunya gitu. Ini berarti udah nonton nih TikToknya Bang Irfan nih. Bang Irfan kemarin nanya, saya mau jalan kemana? Arah baru. Map aja, Google Map bisa ngarahin arah barunya gabung dengan Partai Gelora gitu ya. Iya. Untuk peta saya butuh pemandunya Bang. Peta harus ada guide-nya ya, harus ada guide-nya. Nah, disinilah kita mencoba tawarkan kan kepada publik bangsa Indonesia bahwa yang kita tawarkan itu bukan cuma sekedar harapan tanpa kenyataan, Bang. Tapi kita menawarkan visi misi bahwa Indonesia itu dengan segala macam potensi yang ada harusnya kita bisa. Harusnya bisa. Dewan Kota akan bergerak ya kan menuju arah barunya, insya Allah 2024 menjadi bagian dari Kebon Sirih ya. Ini gaspol banget ini Bang. Gaspol dong. Waduh, ini gaspol banget. 1 menit yang saya tanyakan, rekrutmen gimana? Gaspol aja tuh nanya deh.
Ya, ini ada Bang Dedi tuh. Bang Dedi tuh berapa hari udah terima gitu. Japrian, Bang kapan bisa gabung? Bang bisa gabung. Sedap. Gitu. Terus ada dari beberapa rekan kita juga tanya, Bang, gimana caranya gabung? Bagaimana caranya gabung? Jadi sekarang ini kita lagi tanda petik nih Bang, itu lagi beauty contest juga Bang. Oke. Ya kan, karena yang masuk makin banyak nih kan, yang masuk makin banyak, kita makin kebingungan nih kan, caranya gimana nerimanya gitu Siap, kan. siap. Saya bilang nih partai baru keluar aktenya, saya bilang ya. Wis. Kalau baik baru keluar akte kan gak bisa apa-apain kan. Iya. Tapi kita lihat ini auranya beda Bang katanya. Oh beda auranya, iya Bang, ini kita pengen berubur gimana caranya. Ada yang udah datang ke rumah pakai seragam Bang, padahal dia belum anggota. Tapi udah punya seragam. Kita bingung. Dapat dari mana seragam katanya? Gue beli di online katanya kan. Jadi udah punya jaket, udah punya kemeja, udah punya kaos Bang, datang ke rumah mau daftar. Gue aja belum punya jaketnya, gue bilang gitu. Dia udah punya. Itu juga tuh era sekarang itu Bang. Ukuran gue bisa diukur nanti Bang. Teman-teman semuanya. Jadi kalau Dewan Kota sudah memberikan garansi, arah baru itu adalah arah yang jelas. Arah baru itu menjadi sebuah harapan bagi masyarakat Indonesia. So, mari gabung ya Bang ya. Gabung. Kalau Abang di DPD Jakarta Pusat, silakan berhubungan dengan tim yang ada Jakarta Pusat. Begitu juga untuk seluruh wilayah Indonesia. Terakhir, kita berharap bahwa Bro Ardi ini memang bisa memberikan semangat bagi teman-teman semuanya. Gimana Bang semangatnya Bang? Ya, saya mau nyampaikan tentang optimisme ya, bahwa ketika kita bisa melalui semua di masa sulit, di masa krisis, bahkan saya setuju ketika partai lahir di situasi pandemi wabah virus yang bukan hanya ada di ibu kota tapi juga menggejala di Indonesia, bahkan bukan cuma Indonesia, di seluruh dunia. Tapi kita lahir, ini kan menarik ya. Jadi partai baru lahir di situasi pandemi, mungkin cuma Blora kali sekarang ya, betul nggak? Tapi itu juga membuktikan satu sisi itu ada sisi kontrasnya gitu, ada situasi sulit, di sisi yang lain ada harapan. Jadi ada situasi sulit, ada harapan. Kalau orang bisa bergeliat, dia bergerak, membuktikan sesuatu, dia bisa berkumpul, dia mewujudkan harapannya, ya kan, membentuk entitasnya, terus dia menyelesaikan semua tugas-tugasnya, PR yang diselesaikan, sehingga tiba-tiba kemarin Pak Menkumham Pak Yasona Lawli bilang, wah ini militansinya luar biasa di Partai Gelora, ya kan, saya nggak nyangka. Dan ini bisa menjadi kontestan 2024 yang sangat diperhitungkan. Saya pikir itu pernyataan tulus dari Pak Menteri. Karena siapa yang menyangka ada partai baru lahir di tengah situasi krisis pandemi, wabah virus COVID-19 yang seluruh dunia mengalami. Nah, saya pikir itu satu langkah pembuktian bahwasanya para kader, ya para aktivis Partai Gelora itu dia bisa tampil di tengah krisis. Dia bisa muncul dengan semangat yang luar biasa di tengah krisis. Ya, dan ini langkah pertama sekaligus pembuktian. Kalau di tengah krisis saja dia bisa sedemikian luar biasanya, ya, tampil dan membuktikan kepada publik bahwa dia bisa berbuat sesuatu, menyelesaikan PR pertamanya, menyelesaikan proses administrasi pembentukan partainya. Mudah-mudahan Bang, setelah krisis selesai, ya, di situasi normal new yang baru yang nanti akan datang gitu ya, di situasi normal baru nanti itu harusnya kita bisa lebih kencang lagi Bang, bisa lebih gaspol lagi Bang. Oke. Insya Allah Bang, Bismillah. Iya. Oke, kita semakin gaspol seperti yang disampaikan oleh Menteri. Kader-kader Partai Gelora adalah kader-kader yang tangguh. Kita cukupkan diskusi pada hari ini. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaspol. Subscribe bro.